Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lantiar Winda Oktari Pandawati. Saya di sini bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan terkini mengenai deteksi dini resiko tinggi pada ibu hamil. Yang pertama ada pengertian deteksi dini terhadap komplikasi kehamilan. Di sini ada pengertian dari deteksi dini itu sendiri. Jadi, deteksi dini di sini yaitu deteksi dini terhadap komplikasi kehamilan adalah upaya penjaringan yang dilakukan untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama kehamilan ibu secara dini. Lalu, ada deteksi dini dalam pelayanan antenatal adalah mengarah pada penemuan ibu hamil beresiko agar dapat ditangani secara memadai sehingga kesakitan atau kematian dapat dicegah. Jadi dari pengertian di sini kita bisa menyimpulkan bahwa deteksi dini ini yang dilakukan pada ibu hamil untuk mengetahui resiko-resiko yang tak akan terjadi terhadap kehamilannya bila ditemukan ibu yang beresiko tinggi pada saat persalinan nanti. Jadi dengan deteksi dini ibu hamil ini kita dapat mengurangi resiko pada ibu bersalin nanti. Lalu yang kedua di sini ada bidan. Bidan adalah seorang tenaga kesehatan yang dilengkapi pengetahuan dan keahlian untuk melakukan pertolongan persalinan normal dan deteksi dini komplikasi dalam rangka untuk mendeteksi kelainan pengetahuan menyeluruh dari berbagai normal sangat penting. Pengetahuan tentang tanda-tanda dan gejala komplikasi yang lebih umum atau terkenal memungkinkan bidan untuk mengidentifikasi kemungkinan komplikasi yang memulai proses diagnosis diferensial atau konsultasi dokter pada indikasi awal dari masalah. Jadi, bidan di sini adalah seorang tenaga kesehatan yang akan menolong ibu hamil, ibu bersalin juga termasuk yang beresiko tinggi. Jadi di sini bidan-bidan di sini dapat melakukan screening atau deteksi dini untuk mengetahui resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi pada ibu hamil dan bersalin. Nah, di sini pada slide selanjutnya yaitu tujuan deteksi dini pada ibu hamil. Di sini yang pertama ada mengenali dan menangani penyulit-penyulit yang mungkin dijumpai dalam kehamilan. Terus mengenali dan mengobati penyakit-penyakit yang mungkin diderita sedini mungkin. Lalu menurunkan angka mortalitas dan morbiditas pada ibu dan anak. Memberikan nasihat-nasihat tentang cara hidup sehari-hari dan keluarga berencana, kehamilan, persalinan, nifas, dan laktasi. Jadi benar tujuan di sini yaitu untuk mengenali secara dini mengenai resiko yang kemungkinan terjadi untuk mengurangi angka kesakitan, angka kematian pada ibu dan anak. Lalu selanjutnya di sini pelayanan antenatal yang berkualitas dapat mendeteksi terjadinya resiko pada kehamilan, yaitu mendapatkan akses perawatan kehamilan berkualitas, memperoleh kesempatan dalam deteksi secara dini terhadap komplikasi yang mungkin timbul sehingga kematian maternal dapat dihindari. Kualitas pelayanan antenatal diberikan selama masa hamil secara berkala sesuai dengan pedoman pelayanan antenatal yang telah ditentukan. Jadi biasanya saat ini sudah ditentukan untuk ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali, yaitu pada 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Lalu di sini menurut Kemenkes RI, pemeriksaan antenatal dilakukan dengan standar pelayanan antenatal yang dimulai dengan beberapa kegiatan antara lain. Yang pertama, ukur tinggi badan. Ukur tinggi badan ini kenapa sih harus dilakukan? Karena untuk mengukur tinggi badan di sini dapat menentukan bahwa ibu yang pertama berat badannya, kita bisa mengontrol selama kehamilan
Berat badan dikontrol apakah terjadi peningkatan atau penurunan pada saat kehamilan. Lalu tinggi badan di sini menentukan pinggul ibu, karena ada buku atau teori yang mengemukakan bahwa ibu dengan tinggi 145 cm itu kemungkinan beresiko mengalami pinggul sempit. Untuk ibu yang pinggul sempit ini artinya berarti ibu ini tidak bisa melahirkan secara normal. Lalu timbang berat badan dan lingkar lengan atas, yaitu lila. Jadi nanti di sini dilakukan pengukuran bahwa dapat ditentukan bahwa ibu mengalami kek atau tidak, kekurangan energi kronik atau tidak. Lalu di sini ukur tekanan darah. Ukur tekanan darah di sini untuk mengetahui apakah tekanan darah ibu pada saat hamil ini menentukan peningkatan tekanan darah atau tidak. Karena apabila ibu hamil dengan tekanan darah yang tinggi, itu sangat beresiko pada saat persalinan atau kehamilan. Lalu di sini ada ukur tinggi fundus uteri. Jadi di sini untuk menentukan bahwa berat janin sesuai dengan usia kehamilannya atau tidak. Lalu di sini ada imunisasi tetanus toksoid. Imunisasi tetanus toksoid ini dilakukan pada trimester kedua, gunanya untuk melindungi sel jaringan tubuh ibu dari infeksi pada saat persalinan nanti. Lalu di sini ada pemberian tablet FE. Ya, pemberian tablet FE ini sekarang sudah menjadi suatu keharusan yang wajib dipatuhi oleh ibu hamil, karena pemberian tablet FE ini sudah diwajibkan untuk pada sebuah ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet FE. Gunanya apa? Ini tablet FE ini gunanya untuk meningkatkan kadar zat besi di dalam tubuh ibu, menentukan untuk ibu ini mengalami anemia atau tidak. Maka setiap ibu hamil diharuskan mengkonsumsi tablet FE untuk mengurangi kemungkinan ibu mengalami anemia. Lalu tanya atau temui cara. Jadi di sini pada saat pelaksanaan screening deteksi dini pada ibu hamil akan selalu dilakukan tanya atau temui cara di sini untuk mengkonsultasikan apa yang harus dibicarakan dan apa yang ditemui apabila terjadi resiko dini pada ibu hamil. Lalu selanjutnya di sini ada dalam praktiknya terdapat standar minimal yang harus terpenuhi. Standarnya tersebut dikenal dengan istilah 7T pada pelayanan antenatal, antara lain timbang berat badan, mengukur tekanan darah, mengukur tinggi fundusnya, pemberian imunisasi, pemberian tablet FE, tes terhadap penyakit menular seksual, temui cara dalam rangka persiapan rujukan. Lalu di sini ada pemeriksaan kehamilan dini. Idealnya wanita yang merasa hamil bersedia untuk memeriksakan diri ketika haidnya terlambat sekurang-kurangnya 1 bulan. Dengan demikian, jika terdapat kelainan pada kehamilannya tersebut akan lekas diketahui dan segera diatasi. Oleh karena itu, setiap wanita hamil sebaiknya melakukan kunjungan antenatal 1 kali pada trimester pertama sebelum minggu ke-14 dari HPHT-nya. Lalu tujuan pemeriksaan dini pada awal kehamilan di sini kemungkinan hamil, menentukan usia kehamilan, melakukan deteksi dini, adanya faktor resiko pada kehamilan, perencanaan penyuluhan pengobatan yang diperlukan, melakukan rujukan atau kolaborasi kehamilan jika mengalami komplikasi atau faktor resiko yang memungkinkan komplikasi terjadi. Lalu faktor resiko yang berhubungan dengan kehamilan, yang itu yang pertama, perdarahan per vagina.
hipertensi, atau kenaikan sistol 30 mm hidrogirum, diastolnya 15 mm hidrogirum. Kenaikan penurunan berat badan, udim atau bengkak, pusing dan pandangan berkunang-kunang, kehamilan ganda atau kembar, IUFD atau intrauterine fetal death, usia kehamilan kurang dari 37 minggu atau lebih dari 42 minggu, itu artinya prematur atau serotinus. Ibu hamil dengan penyakit menahun, primigravida dengan penurunan kepala belum masuk pada akhir kehamilan, proteinuria, muntah berlebihan, dan riwayat persalinan nifas yang lalu banyak penyulitnya. Lalu, faktor risiko lain yang berada di luar kehamilan meliputi usia ibu kurang dari 20 tahun atau 35 tahun, pendidikan ibu rendah, paritas lebih dari 5, mempunyai riwayat penyakit menahun atau infeksi, jarak antara 2 kehamilan kurang dari 2 tahun, riwayat kematian janin atau bayi atau anak lebih dari 1, persalinan preterm. Jadi resiko ini yang berada di luar kehamilan meliputi yang pertama, usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Ini sangat kemungkinan terjadi resiko pada kehamilannya. Kenapa kurang dari 20 tahun meningkatkan resiko tinggi pada ibu hamil? Karena di sini organ-organ reproduksi yang dimiliki oleh ibu hamil berusia kurang dari 20 tahun itu kemungkinan belum siap. Dan untuk lebih dari 35 tahun mungkin sudah mengalami kemunduran otot-otot atau fungsi dari organ tubuhnya, sehingga itu dapat meningkatkan resiko tinggi pada ibu hamil. Lalu pendidikan ibu rendah ini otomatis karena pengetahuan sangat menentukan kesejahteraan ibu itu sendiri. Ketika ibu dengan pengetahuan rendah, maka otomatis tingkat kesehatannya juga akan rendah. Lalu paritas lebih dari 5. Jadi di sini paritas lebih dari 5 akan ada kemunduran organ-organ reproduksi yang sudah mulai tidak berfungsi. Lalu mempunyai riwayat penyakit menahun atau infeksi. Memiliki riwayat penyakit menahun atau infeksi di sini dapat menentukan resiko yang akan terjadi nanti pada saat persalinan atau kehamilan nanti. Lalu jarak antara 2 kehamilan kurang dari 2 tahun. Jadi jarak dari anak pertama dengan anak kedua kurang dari 2 tahun. Itu kenapa? Karena kemungkinan pemulihan organ reproduksi setelah kehamilan yang pertama belum pulih secara dengan baik gitu. Belum pulih dengan baik, maka kemungkinan terjadi resiko tinggi pada ibu hamil. Lalu riwayat kematian janin, bayi atau anak lebih dari 1. Ya, riwayat ini selalu ditanyakan oleh tenaga kesehatan karena biasanya riwayat obstetri itu akan terjadi atau berulang. Jadi ditakutkan resiko yang terjadi pada saat itu didukung oleh riwayat kehamilannya yang lalu. Lalu persalinan preterm atau persalinan kurang dari 37 minggu. Lalu selanjutnya kontak dini pada kehamilan trimester pertama, yaitu yang pertama pada trimester pertama 1 kali pemeriksaan dengan kriteria tanda bahaya, yaitu adanya anemia, penyakit keturunan, infeksi degeneratif, perdarahan seperti abortus, KET, atau molahidatidosa, HEG atau hiperemesis gravidarum, mual muntah yang berlebih, dan kelainan genetik janin. Ini dapat dideteksi pada trimester awal. Jadi makanya trimester awal selalu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan minimal 1 kali pemeriksaan. Lalu yang kedua di sini ada pada trimester kedua 1 kali dengan kriteria tanda bahaya, yaitu perdarahan,
preeklamsi dan eklamsi dan gangguan pertumbuhan janin. Jadi bisa dideteksi pada trimester kedua. Nah, pada trimester ketiga ini ada 2 kali pemeriksaan, yaitu kriteria tanda bahaya. Yang pertama, adanya kehamilan ganda atau gemeli, lalu perdarahan per vaginam seperti plasenta previa dan solusio placenta. Lalu di sini screening untuk deteksi dini. Yang pertama, screening untuk deteksi dini meliputi pemeriksaan yang dilakukan pada kehamilan dini, yaitu yang pertama anamnesa. Anamnesa ini adalah sebuah tanya jawab antara penderita dan pemeriksa. Dari anamnesa ini banyak keterangan yang diperoleh guna untuk membantu menegakkan diagnosa dan prognosa pada kehamilannya. Antara lain yang ditanyakan pada saat anamnesa yaitu anamnesa sosial seperti biodata dan latar belakang sosial. Ini menentukan bagaimana ibu di lingkungan sosialnya. Lalu anamnesa keluarga, apakah ibu memiliki penyakit keturunan yang mendukung resiko itu terjadi atau tidak. Lalu anamnesa medik, apakah ibu memiliki riwayat anamnesa sebelumnya, apakah ibu pernah sakit, pernah dirawat, karena apa, apakah itu bisa mendukung pada saat kehamilan saat ini. Lalu anamnesa head, karena ini diperlukan untuk menentukan usia kehamilan. Lalu anamnesa kebidanan, ini biasanya ditanyakan riwayat melahirkan saat yang lalu, berapa anak yang sudah melahirkan, berapa anak, melahirkan di mana, dan keadaan anak saat lahirnya seperti apa. Lalu di sini ada pemeriksaan umum seperti pemeriksaan head to toe. Yang pertama dilakukan yaitu tinggi badan. Nah, di sini ada wanita hamil pertama kali pemeriksaan diukur tinggi badannya. Tuh, di sini ada yang tinggi badannya kurang dari 45 cm tergolong risiko tinggi karena kemungkinan besar persalinan berlangsung kurang lancar, karena yaitu tadi meningkatkan risiko panggul sempit. Lalu ini berat badan. Lalu yang kedua berat badan di sini dalam trimester pertama berat badan wanita hamil biasanya belum naik, bahkan biasanya menurun. Kekurangan nafsu makan dikarenakan hormon HCG-nya meningkat, maka hormon HCG ini akan meningkatkan resiko mual muntah pada ibu, dan bila itu terjadi berlebihan, maka ibu hamil ini akan menurun berat badannya. Jadi berat badan ini selalu dikontrol pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan. Tanda-tanda vital di sini yaitu biasanya yang dikontrol adalah tekanan darah, karena tekanan darah di sini tidak boleh lebih dari 120 mm Hg, dan sistoliknya tidak boleh melebihi 80 Hg. Apabila ditemukan lebih dari sesuai ketentuan, maka akan dilakukan penanganan selanjutnya. Pemeriksaan kepala dan leher di sini biasanya dilakukan apakah ditemukan adanya udim atau tidak. Biasanya jika ditemukan udim, itu ibunya mengalami tekanan darah tinggi, maka akan tekanan darah tinggi disertai proteinuria, atau dinamakan preeklamsi, maka butuh penanganan segera untuk ibu yang mengalami preeklamsi ini. Lalu pemeriksaan payudara di sini akan terjadi perubahan karena peningkatan hormon estrogen dan progesteronnya yang merangsang ductus dan alveoli payudaranya, maka akan terjadi perubahan pada fisik ibu. Lalu pemeriksaan abdominal. Pemeriksaan abdominal ini dilakukan dengan cara palpasi. Dari pemeriksaan ini diperoleh mengenai ukuran dan bentuk uterus, yaitu tadi dari pemeriksaan yang awal menentukan tinggi fundus uterus dan menentukan letak janinnya seperti apa. Lalu pemeriksaan genitalia di sini
Biasanya pemeriksaan ginekologi, pada pemeriksaan ini dilihat vulva, vagina, porsio diperiksa dan dilihat di inspekulo apakah ada kelainan atau tidak. Lalu pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah, di sini mengetahui adanya varises atau udim pada tangan dan kaki atau tidak. Lalu pemeriksaan laboratorium ini sudah diwajibkan di setiap tenaga kesehatan untuk menganjurkan ibu hamil melakukan pemeriksaan tes laboratorium, yaitu tes cegah HB atau darah untuk menentukan ibu anemia atau tidak, terus rapid test HIV dan hepatitis B. Lalu urin untuk menentukan protein urin, apakah ibu mengalami protein urin atau tidak, dan glukosa apakah ibu mengalami diabetes atau tidak. Lalu yang pertama, tanda bahaya komplikasi pada ibu dan janin pada masa kehamilan trimester pertama. Trimester pertama adalah usia kehamilan 1-3 bulan atau kehamilan 0-12 minggu. Di sini biasanya terjadi perdarahan pervagina atau perdarahan dari jalan lahir. Perdarahan yang terjadi ini di masa kehamilan kurang dari 22 minggu, perdarahan pervaginam dalam kehamilan adalah cukup normal. Pada masa awal kehamilan, ibu akan mengalami perdarahan yang sedikit tidak berlebihan ya, di sekitar waktu lambatnya haid, karena itu akan terjadi implantasi pada saat pembuahan, jadi akan mengalami perdarahan sedikit. Perdarahan ini adalah implantasi dan normal. Perdarahan semacam ini mungkin normal atau mungkin suatu tanda adanya infeksi. Jika terjadi perdarahan yang lebih atau tidak normal yang menimbulkan rasa sakit, perdarahan ini berarti bisa dikatakan aborsi atau keguguran atau kehamilan ektopik dan molahidatidosa. Macam-macam perdarahan pervaginam, yaitu abortus. Nah, abortus ini biasanya terjadi pada usia kurang dari 20 minggu, berat janinnya kurang dari 500 minggu, tanda-tanda perdarahannya nyeri abdomen, rasa mules atau rasa nyeri, terkadang disertai dengan shock. Lalu untuk kehamilan ektopik, di sini kehamilan di mana implantasinya bertumbuh di luar kandungan atau di luar endometrium atau biasa disebut di luar rahim. Tanda-tandanya perdarahannya berwarna coklat, lalu biasanya sedikit dan nyeri pada perut, uterusnya terasa lembek. Lalu untuk molahidatidosa ini kehamilan abnormal di mana hampir seluruh filik choriolis mengalami perubahan hidrofik. Tanda-tandanya perdarahannya berulang atau banyak, nyeri perut dan tidak teraba bagian janin, dan tidak terdengar DJJ atau denyut jantung janinnya. Lalu di sini ada mual muntah yang berlebih. Mual muntah di sini adalah hiperemesis gravidarum. Biasanya gejalanya wajar apabila tidak tidak berlebihan dan dan berat badan ibunya tidak menurun. Nah, biasanya mual muntah ini normalnya terjadi pada trimester pertama, dikarenakan karena ada hormon yang meningkat yang mendukung mual muntah ini terjadi. Nah, apabila terjadi berlebihan maka dinamakan hiperemesis gravidarum. Biasanya penanganan umumnya dapat diatasi dengan makan sedikit tapi sering, lalu menghindari makanan yang sulit dicerna atau berlemak, bau. Jaga masukan cairan karena cairan lebih bisa ditolerir daripada makanan. Lalu selingi makanan berkuah dengan kering. Makan hanya makanan kering pada satu waktu makan. Kemudian makan makanan berkuah pada waktu berikutnya. Lalu hindari hal-hal yang memicu mual seperti bau, gerakan, atau bunyi-bunyi
Lalu istirahat yang cukup, hindari hal-hal yang membuat Anda berkeringat atau kepanasan yang dapat memicu rasa mual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Oke, di sini ada sakit kepala yang hebat. Pengertiannya, sakit kepala yang bisa terjadi selama kehamilan dan seringkali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah serius dalam kehamilan adalah sakit kepala yang hebat, menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Terkadang sakit kepala yang hebat tersebut, ibu memungkinkan menemukan bahwa penglihatannya menjadi kabur dan sedikit berbayang gitu. Hal ini merupakan gejala dari preeklamsia dan jika tidak diatasi dapat menyebabkan kejang maternal, stroke, dan koagulopati atau kematian. Dan di sini juga sakit kepala sering dirasakan pada awal kehamilan dan umumnya disebabkan oleh peradangan pembuluh darah di otak akibat hormon kehamilan, khususnya hormon progesteron. Jika ibu hamil dapat merasakan lelah, pusing atau tertekan, atau pandangan matanya bermasalah, sakit kepala akan lebih sering terjadi atau makin parah. Jika sebelumnya menderita migrain, kondisi ini dapat semakin bermasalah selama 3-4 bulan pertama kehamilan. Nah, di sini juga ada penanganan umum. Yang pertama itu, jika ibu tidak sadar atau kejang, segera dilakukan mobilisasi. Dan yang kedua itu, segera lakukan observasi terhadap keadaan umum, yaitu kayak PPT-nya dia, terus riwayat penyakit dan sebagainya. Terus di sini juga ada komplikasinya itu nyeri kepala pada masa hamil dapat merupakan gejala preeklamsia, suatu penyakit yang terjadi hanya pada wanita hamil dan jika tidak diatasi dapat menyebabkan kejang maternal atau stroke dan koagulopati dan kematian. Nah, di sini ada nyeri perut yang hebat. Pengertiannya dari nyeri perut yang hebat itu, nyeri perut pada kehamilan 22 minggu atau kurang dari itu. Hal ini mungkin gejala utama pada kehamilan ectopan in speculo untuk menilai cairan yang keluar dan membedakan dengan urin. Terus selanjutnya yang ketiga, jika ibu mengeluh perdarahan akhir semester, jangan melakukan pemeriksaan dalam secara digital. Terus keempat, mengobservasi tidak ada infeksi. Yang kelima, mengobservasi tanda-tanda infartu. Nah, di sini ada komplikasi perdarahan, pervaginam, nyeri perut, pikiran solusio plasenta, terus tanda-tanda infeksi kayak demam, cairan, vagina, berbau. Terus jika terdapat his dan lendir darah, kemungkinan terjadinya persalinan preterm. Terus ini ada tanda gejala selanjutnya. Perdarahan hebat, perdarahan masif atau hebat pada kehamilan muda. Terus ada pusing yang hebat. Nah, di sini juga ada gerakan bayi berkurang. Ibu mulai merasakan gerakan bayinya selama bulan kelima atau keenam. Beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih dari awal. Jika bayi tidur, gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam periode 3 jam. Nah, tanda-tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin pada masa kehamilan trimester 3 biasanya itu adalah usia kehamilan 7-9 bulan atau kehamilan berusia 29-42 minggu. Tanda bahaya kehamilan trimester 2 meliputi penglihatan kabur, pengalihan menjadi kabur atau berbayang.
Terus ada ini juga, apa tuh, penanganan umumnya. Jika tidak sadar atau kejang, segera lakukan mobilisasi seluruh tenaga dan menyiapkan fasilitas tindakan gawat darurat. Yang kedua, segera lakukan penilaian terhadap keadaan umum, termasuk tanda-tanda vitalnya ya, sambil menanyakan riwayat penyakit sekarang dan terdahulu si pasien tersebut. Yang kedua, komplikasi yang timbul antara lain kejang dan eklamsia. Nah, di sini ada gerak janin berkurang. Ibu tidak merasakan gerak janin sesudah kehamilan 29 minggu atau selama persalinan. Penanganan umumnya itu biasanya dilakukan memberikan dukungan emosional pada ibu, menilai denyut jantung janin. Bila ibu mendapatkan sedatif, gejala adanya infeksi pada kehamilan. Penanganan umumnya itu untuk demam tinggi dapat dilakukan dengan istirahat atau berbaring, minum air putih yang banyak, kompres untuk menurunkan suhu. Terus komplikasinya yang dapat timbul mengalami demam tinggi biasanya itu sistitis atau infeksi kandung kencing sama infeksi saluran kemih atas. Nah, di sini ada juga tanda-tanda bahaya komplikasi pada ibu dan janin pada masa kehamilan trimester 2. Yang tadi itu trimester pertama, yang ini trimester kedua. Di trimester kedua ini adalah usia kehamilan 4 sampai 6 bulan atau kehamilan berusia 13 sampai 28 minggu. Tanda bahaya kehamilan trimester 2 meliputi yang pertama itu bengkak-bengkak pada wajah, tangan, dan kaki. Udem ialah penimbunan cairan yang berlebih dalam jaringan tubuh dan dapat diketahui dari kenalkan berat badan serta pembengkakan kaki, jari tangan, dan muka. Nah, di sini juga ada biasanya itu penanganan umumnya itu dilakukan istirahat yang cukup, mengatur diet, terus mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat serta lemak. Kalau keadaan umum memburuk namun memungkinkan, dokter akan mempertimbangkan untuk segera melahirkan bayi demi keselamatan ibu dan bayi. Nah, di sini ada komplikasinya. Kondisi ibu disebabkan oleh kehamilan disebut dengan keracunan kehamilan dengan tanda-tanda udem atau yang kita sering orang awam tuh tahu, pembengkakan. Terutama tampak pada tungkai dan muka, tekanan darah tinggi, dan dalam air seni terdapat zat putih telur pada pemeriksaan urin di laboratorium. Terus selanjutnya keluar air ketuban sebelum waktunya. Keluarnya cairan ini berupa dari vagina, biasanya setelah kehamilan 22 minggu. Ketuban dinyatakan pecah dan jika terjadi sebelum proses persalinan berlangsung, pecahnya selaput ketuban dapat pada kehamilan preterm sebelum kehamilan 37 minggu maupun kehamilan aterm. Penanganan umumnya itu biasanya konfirmasi usia kehamilan kalau ada dengan USG. Kedua itu dilakukan pemeriksaan in speculo untuk menilai cairan yang keluar dan membedakan dengan urin. Terus selanjutnya yang ketiga, jika ibu mengeluh perdarahan akhir semester, jangan lakukan pemeriksaan secara digital. Terus keempat, mengobservasi tidak ada infeksi. Yang kelima, mengobservasi tanda-tanda infartu. Nah, di sini ada komplikasi perdarahan, pervaginam, nyeri perut, pikiran solusio plasenta, terus tanda-tanda infeksi kayak demam, cairan, vagina berbau. Terus jika terdapat his dan lendir darah, kemungkinan terjadinya persalinan preterm. Terus ini ada tanda gejala selanjutnya. Perdarahan hebat, perdarahan masif atau hebat pada kehamilan muda. Terus ada pusing yang hebat. Nah, di sini juga ada gerakan bayi berkurang.
Ibu mulai merasakan gerakan bayinya selama bulan kelima atau keenam. Beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih dari awal. Jika bayi tidur, gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam periode 3 jam. Nah, tanda-tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin pada masa kehamilan trimester 3 biasanya itu adalah usia kehamilan 7 sampai 9 bulan atau kehamilan berusia 29 sampai 42 minggu. Tanda bahaya kehamilan trimester 2 meliputi penglihatan kabur, pengalihan menjadi kabur atau berbayang. Terus ada ini juga penanganan umumnya. Jika tidak sadar atau kejang, segera lakukan mobilisasi seluruh tenaga dan menyiapkan fasilitas tindakan gawat darurat. Yang kedua, segera lakukan penilaian terhadap keadaan umum, termasuk tanda-tanda vitalnya ya, sambil menanyakan riwayat penyakit sekarang dan terdahulu si pasien tersebut. Yang kedua, komplikasi yang timbul antara lain kejang dan eklamsia. Nah, di sini ada gerak janin berkurang. Ibu tidak merasakan gerak janin sesudah kehamilan 29 minggu atau selama persalinan. Penanganan umumnya itu biasanya dilakukan memberikan dukungan emosional pada ibu, menilai denyut jantung janin. Bila ibu mendapatkan sedatif, tunggu bulan atau kehamilan berusia 29 sampai 42 minggu. Tanda bahaya kehamilan trimester 2 meliputi penglihatan kabur, pengalihan menjadi kabur atau berbayang. Terus ada ini juga penanganan umumnya. Jika tidak sadar atau kejang, segera lakukan mobilisasi seluruh tenaga dan menyiapkan fasilitas tindakan gawat darurat. Yang kedua, segera lakukan penilaian terhadap keadaan umum, termasuk tanda-tanda vitalnya ya, sambil menanyakan riwayat penyakit sekarang dan terdahulu si pasien tersebut. Yang kedua, komplikasi yang timbul antara lain kejang dan eklamsia. Nah, di sini ada gerak janin berkurang. Ibu tidak merasakan gerak janin sesudah kehamilan 29 minggu atau selama persalinan. Penanganan umumnya itu biasanya dilakukan memberikan dukungan emosional pada ibu, menilai denyut jantung janin. Bila ibu mendapatkan sedatif, tunggu hilangnya pengaruh obat, kemudian nilai ulang. Terus lakukan DJJ, tidak terdengar, minta beberapa orang mendengarkan menggunakan stetoskop. Di sini ada komplikasi yang timbul adalah IUFD dan fetal distress. Biasanya kejang, pada umumnya kejang didahulukan oleh makin memburuknya keadaan dan terjadinya gejala-gejala sakit kepala, mual, nyeri ulu hati, sehingga muntah. Bila semakin berat, penglihatan semakin kabur, kesadaran menurun, kemudian kejang dalam kehamilan dapat merupakan gejala dari eklamsia. Penanganannya biasanya itu baringkan pada sisi kiri tempat tidur, arah kepala tinggikan sedikit untuk mengurangi kemungkinan aspirasi sekret, muntahan atau darah. Yang kedua itu bebaskan jalan nafas. Yang ketiga, hindarkan jatuhnya pasien dari tempat tidur, terus lakukan pengawasan ketat. Komplikasi kedua itu biasanya komplikasi yang dapat timbul antara lain syok, eklamsia, hipertensi, protein urin, proteinuria. Lanjutan itu biasanya demam tinggi, bengkak pada wajah dan tangan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.